Di video ini, kami akan menganalisis sumber hukum yang mutafak dan muhtalaf. A. Hukum Islam yang mutafak atau yang disetujui ulama. Hukum ini terdiri dari 1. Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Rahman. Kemudian ada Quran Surah Al-Isra ayat 88 yang akan dibacakan oleh Hafiz Aryanda. Kemudian hadis yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifati Abdullah dan Quran Surah Al-Imran ayat 32 oleh Najwa Syahra. Kemudian terdapat ijma yang akan dibacakan oleh Nova Maidevi dan ada kias yang akan dibacakan oleh Ade Aulia Dharma. Kemudian lanjut ke yang B, yaitu sumber hukum yang muhtalaf atau yang tidak disetujui oleh ulama. Hukum ini terdiri dari 1. Istihsan yang akan dibacakan oleh Hafiz Aryanda. Kemudian ada istihab oleh Suci Mahfirah. Kemudian ada maslahan mursalah yang akan dibacakan oleh Najwa Syahra. Kemudian terdapat uruf yang akan dibacakan oleh Muhammad Ali Rahman. Sajuz Zariyah yang akan dibacakan oleh Muhammad Rifati Abdullah. Kemudian terdapat Syar'uman Qoblana oleh Nova Maidevi. Dan yang terakhir adalah Mazhab Sababi oleh Ade Aulia Dharma. Saya akan membahas mengenai menganalisis sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang perantaranya adalah malaikat Jibril. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan kelemahan yang dimiliki oleh manusia, yang membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Seperti yang terjadi pada surat Quran Surah Al-Isra ayat 88 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'anmu, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Baik, yang kedua yaitu hadis. Al-hadis ialah sebagai sumber hukum yang kedua, berfungsi sebagai penguat dan pemberi keterangan, dan membuat hukum baku yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Perbuatan dan persetujuan Rasulullah tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijma syar'i atau disebut juga ijma qauli. Yang kedua adalah ijma sukti. Ijma syar'i atau disebut juga ijma qauli adalah suatu ijma
di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya atau argumennya dengan tulisan maupun lisan, yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua adalah ijma suketi, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam ini artinya dianggap menyetujui. Di kelas 1293, kali ini saya akan membacakan tentang kias. Al-kias adalah hukum yang lemah daripada ijma. Kias berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa tersebut, peristiwa lain yang telah ditetapkannya hukumnya berdasarkan naas karena ada persamaan kuat antara kedua kejadian itu. Sumber hukum mukallaf. Yang pertama, al-ihtisan. Al-ihtisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian. Ihtisan dibagi menjadi dua, yaitu menurut yang pertama menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Contoh yang kedua, jenis yang kedua adalah ketentuan hukum kuli umum. Contohnya kebolehan dokter melihat aurat dalam proses pengobatan. Untuk yang kedua, terdapat istishab. Istishab menurut bahasa adalah selalu menemani ataupun menyertai, dan menurut istilah adalah menjadikan hukum itu tetap yang telah ada di masa lalu. Ketiga, maslahah mursalah. Maslahah secara bahasa artinya adanya manfaat. Secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Sedangkan mursalah artinya terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas atau bebas dari ketentuan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Salah satu contoh maslahah mursalah adalah pencuri dihukumi potong tangan. Hal tersebut memang terlihat kejam, namun demi kemaslahatan umat agar umat terhindar dari rasa takut dan ketentraman dan juga merasa aman terhadap harta benda mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai urf. Apa itu urf? Urf adalah apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka saling mempraktikannya. Menurut ahli fikih, sesuatu yang telah saling kenal dan menjadikannya tradisi. Contohnya adalah tahlilan dan kenduri. Baik, yang kelima, sadud dzan'ah, menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Syar'u man qoblana. Menurut bahasa, syar'u yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama, hukum syariat. Qoblana yang artinya sebelum Islam. Menurut istilahnya adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat muslim atau sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan menurut sebagian ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mazhab sahabi yaitu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Rasulullah SAW secara individu tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW.